di sebuah keluarga bangsawan Quraisy dari Bani Umayyah, lahirlah seorang anak bernama Al-Hakam bin Abi Al-Ash. Ia tumbuh di tengah lingkungan Mekah yang saat itu masih dipenuhi dengan kepercayaan jahiliyah. Seperti kebanyakan orang Quraisy, Al-Hakam memiliki status sosial tinggi dan berasal dari keluarga yang disegani. Ketika cahaya Islam mulai menyinari Mekah dengan diutusnya Nabi Muhammad, Al-Hakam termasuk di antara mereka yang menolak dakwah beliau. Ia tidak hanya menolak, tetapi juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang sering mengejek serta mengganggu Rasulullah. Bahkan, ia dikisahkan pernah meniru gerakan Nabi dengan maksud mengejek, sesuatu yang membuat Rasulullah murka. Setelah hijrah ke Madinah dan Islam semakin kuat, Rasulullah mengambil langkah tegas terhadap orang-orang yang terus mengganggu dakwah Islam. Al-Hakam pun diusir dari Madinah dan diasingkan ke Taif, tempat di mana ia tinggal selama bertahun-tahun. Namun, masa pengasingannya berakhir ketika keponakannya, Utsman bin Affan, diangkat sebagai khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab. Dengan kedudukannya sebagai pemimpin kaum muslimin, Utsman mengizinkan Al-Hakam kembali ke Madinah, sebuah keputusan yang memicu pro dan kontra di kalangan umat Islam. Dari Al-Hakam, lahirlah Marwan bin Al-Hakam yang kelak memainkan peran besar dalam sejarah Islam, terutama dalam pemerintahan Bani Umayyah. Meski Al-Hakam sendiri tidak menjadi tokoh besar dalam politik Islam, keturunannya justru membawa pengaruh besar dalam perjalanan sejarah umat muslim di masa mendatang. Al-Hakam bin Abi Al-As adalah seorang tokoh dari Bani Umayyah yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai salah satu tokoh yang berseberangan dengan Nabi Muhammad. Berikut beberapa poin penting terkait dirinya. Tokoh terkait dengan Al-Hakam bin Abi Al-As. 1. Nabi Muhammad. Al-Hakam dikenal sebagai seseorang yang sering mengejek dan meniru gerakan Nabi, yang menyebabkan beliau mengusirnya dari Madinah ke Taif. 2. Utsman bin Affan. Utsman, yang juga berasal dari Bani Umayyah, adalah keponakan Al-Hakam. Saat menjadi khalifah, Utsman membolehkan Al-Hakam kembali ke Madinah setelah sebelumnya diasingkan oleh Nabi. 3. Marwan bin Al-Hakam. Marwan adalah putra Al-Hakam yang kemudian menjadi salah satu figur penting dalam pemerintahan Bani Umayyah, bahkan menjadi khalifah. Peristiwa terkait dengan Al-Hakam bin Abi Al-As. Pertama, diusir oleh Nabi Muhammad. Di sudut kota Madinah yang semakin berkembang, di bawah kepemimpinan Rasulullah, ada satu nama yang dikenal karena kelancangannya, Al-Hakam bin Abi Al-Ash. Ia bukan hanya seorang Quraisy biasa, tetapi juga dari keluarga terpandang Bani Umayyah. Namun, di balik status sosialnya, Al-Hakam menyimpan kebencian terhadap ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Al-Hakam seringkali berdiri di kejauhan, memperhatikan gerak-gerik Rasulullah, namun bukan untuk belajar atau mencari hidayah, melainkan untuk mengejek. Saat Nabi berjalan dengan penuh wibawa, Al-Hakam menirunya secara berlebihan, menggerakkan bahunya dengan cara yang konyol. Ia melakukannya di hadapan orang-orang, berharap bisa membuat mereka tertawa dan menganggap Nabi hanya seorang manusia biasa yang bisa diejek. Suatu hari, Rasulullah memperhatikan perbuatannya. Beliau tidak langsung menegurnya, tetapi ekspresi wajahnya menunjukkan ketidaksukaan. Sahabat-sahabat yang ada di sekitar pun mulai berbisik. Apa yang dilakukan orang itu? Ujar seorang sahabat. Dia selalu mengejek Rasulullah. Aku sudah sering melihatnya. Sahabat lainnya menambahkan. Rasulullah akhirnya memanggil Al-Hakam. Dengan suara yang tegas, tetapi tetap penuh kebijaksanaan, beliau bertanya, "Wahai Al-Hakam, apakah engkau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa engkau terus mengejek dan mengganggu kaum muslimin?" Namun, Al-Hakam hanya menyeringai, seolah tidak menganggap serius peringatan itu. Rasulullah memandangnya sejenak, kemudian berkata dengan suara yang lebih dalam dan penuh ketegasan, "Pergilah dari Madinah, engkau tidak boleh tinggal di sini." Al-Hakam terkejut. Wajahnya yang penuh percaya diri kini berubah. "Apakah ini keputusanmu, wahai Muhammad?" katanya dengan nada menantang. Rasulullah mengangguk.
Aku tidak ingin melihatmu di sini lagi." Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Al-Hakam selain pergi. Dengan hati yang dipenuhi kemarahan dan dendam, ia meninggalkan Madinah menuju Taif, tempat pengasingannya yang panjang. Namun, meskipun jauh dari Madinah, bayangan pengusiran itu tetap menghantuinya. Ia tahu keputusan itu bukan hanya sekadar perintah dari manusia biasa, tetapi datang dari seorang Rasul yang didukung oleh wahyu ilahi. Kedua, Khalifah Utsman bin Affan membawanya kembali. Di kota Taif, seorang lelaki tua duduk termenung di depan rumahnya. Al-Hakam bin Abi Al-Ash yang dulunya adalah seorang bangsawan Quraisy, kini hidup dalam keterasingan. Bertahun-tahun ia jauh dari Madinah sejak Rasulullah mengusirnya karena kelancangannya. Ia tidak pernah melupakan hari itu, hari ketika ia diperintahkan untuk pergi tanpa kesempatan kembali. Namun, waktu telah berlalu. Rasulullah telah wafat, begitu pula Abu Bakar dan Umar. Kini, khalifah yang memimpin kaum muslimin adalah Utsman bin Affan, keponakannya sendiri. Al-Hakam melihat ini sebagai harapan baru. Dengan darah yang sama mengalir di tubuh mereka, mungkinkah Utsman akan mengizinkannya kembali ke Madinah? Suatu hari, seorang utusan datang kepadanya. Ia membawa kabar dari Madinah. "Wahai Al-Hakam, Khalifah Utsman telah memutuskan untuk mengizinkanmu kembali ke Madinah." Mata Al-Hakam berbinar. Setelah sekian lama, akhirnya pengasingannya berakhir. Dengan segera, ia bersiap dan berangkat menuju Madinah, kota yang telah lama dirindukannya. Setibanya di Madinah, Al-Hakam langsung menuju istana Khalifah Utsman. Di dalamnya, Utsman duduk dengan tenang, dikelilingi para pembantu dan penasihatnya. Saat melihat keponakannya memasuki ruangan, senyum tipis tersungging di wajahnya. "Wahai paman, selamat datang kembali ke Madinah," kata Utsman dengan lembut. Al-Hakam membungkuk hormat. "Aku berterima kasih kepadamu, wahai Amirul Mukminin. Tanpamu, aku mungkin akan mati dalam pengasingan." Utsman mengangguk. "Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar. Engkau adalah keluargaku, dan aku tidak ingin melihatmu hidup terbuang." Namun, keputusan ini tidak diterima dengan baik oleh semua orang. Kabar tentang kepulangan Al-Hakam menyebar dengan cepat di Madinah, dan banyak sahabat yang tidak setuju. Mereka mengingat alasan mengapa Rasulullah mengusirnya dahulu. Salah satu sahabat yang paling vokal dalam menentang keputusan ini adalah Ali bin Abi Thalib. Suatu hari, ia mendatangi Utsman di hadapan beberapa sahabat lainnya. "Wahai Utsman, mengapa engkau mengizinkan seorang yang telah diusir oleh Rasulullah untuk kembali?" tanyanya dengan nada tajam. Utsman tetap tenang. "Aku hanya ingin menyambung tali silaturahmi. Dia keluargaku, dan aku tidak melihat alasan untuk tetap membiarkannya dalam pengasingan." Ali menghela napas, tetapi ia tidak ingin berdebat lebih jauh. Namun, di luar sana, ketidakpuasan mulai tumbuh di kalangan umat Islam. Mereka melihat keputusan ini sebagai salah satu tanda bahwa Utsman terlalu berpihak kepada keluarganya, sesuatu yang nantinya akan menjadi salah satu faktor dalam ketidakstabilan pemerintahannya. Sementara itu, Al-Hakam menikmati hari-harinya di Madinah. Ia telah kembali ke kota yang dulu mengusirnya, tetapi kini di bawah perlindungan seorang khalifah yang juga keluarganya. Namun, bayang-bayang kontroversi tetap mengikutinya, dan sejarah akan mencatat bahwa keputusannya untuk kembali bukanlah tanpa konsekuensi. Ketiga, Marwan bin Al-Hakam, putranya yang berpengaruh. Di dalam rumahnya yang megah di Madinah, Al-Hakam bin Abi Al-Ash duduk di atas permadani, menatap putranya yang masih muda, Marwan bin Al-Hakam. Wajah Al-Hakam yang dipenuhi pengalaman hidup yang keras kini melunak saat melihat putranya tumbuh menjadi pemuda cerdas dan berwibawa. "Anakku, dengarkan baik-baik,"
kata Al-Hakam sambil meletakkan tangannya di bahu Marwan. Dunia ini bukan tempat bagi orang yang lemah. Jika engkau ingin dihormati, engkau harus cerdas dan kuat. Belajarlah dari keluargamu, dari Bani Umayyah. Kita adalah orang-orang yang ditakdirkan untuk memimpin. Marwan mengangguk. Ia telah banyak belajar dari ayahnya, terutama bagaimana bertahan di dunia politik yang penuh intrik. Namun, ia juga tahu bahwa status keluarganya di Madinah tidak sepenuhnya diterima. Ayahnya dulu diusir oleh Rasulullah dan hanya bisa kembali karena perlindungan Khalifah Utsman bin Affan. Itu berarti keluarga mereka harus selalu waspada. Suatu hari, Marwan duduk di majelis bersama pamannya, Khalifah Utsman bin Affan. Ia telah menjadi salah satu penasihat terdekat Khalifah. "Paman, keadaan Madinah semakin tidak menentu," ujar Marwan dengan suara tenang namun tegas. "Banyak orang yang mulai meragukan kepemimpinanmu. Mereka menganggap engkau terlalu berpihak kepada keluargamu." Utsman menghela napas. "Aku hanya ingin menjaga persatuan. Aku tidak ingin ada perpecahan di antara kaum muslimin." Marwan menggeleng. "Engkau terlalu lembut, wahai Amirul Mukminin. Dalam politik, kelembutan bisa menjadi kelemahan. Jika engkau tidak bertindak tegas, orang-orang akan memberontak." Perkataan Marwan benar adanya. Tak lama setelah percakapan itu, pemberontakan besar pun terjadi. Madinah dipenuhi dengan ketegangan, dan akhirnya Khalifah Utsman dibunuh di rumahnya sendiri oleh para pemberontak. Marwan marah. Ia menyaksikan bagaimana keluarganya, Bani Umayyah, semakin terpojok dalam konflik politik. Namun, ia tidak tinggal diam. Dengan kecerdasannya, ia mulai membangun kembali kekuatan keluarganya. Tahun-tahun berlalu, dan setelah berbagai pergolakan, Marwan akhirnya menjadi khalifah. Ia mendirikan dinasti Umayyah, meneruskan warisan keluarganya dengan tangan besi. Di suatu malam, ia berdiri di balkon istananya di Damaskus, menatap langit yang gelap. Ia teringat ayahnya, Al-Hakam, yang dulu diusir dari Madinah, yang hidup dalam pengasingan, tetapi akhirnya kembali. "Ayah, lihatlah aku sekarang," bisik Marwan. "Kita tidak lagi menjadi orang buangan. Kitalah penguasa dunia Islam." Dengan keyakinan penuh, Marwan menatap ke depan. Ia tahu ini baru permulaan bagi kejayaan Bani Umayyah. Keempat, hubungannya dengan Bani Umayyah. Di tengah megahnya istana di Damaskus, warisan kejayaan Bani Umayyah terus berkembang. Namun, jauh sebelum itu, di masa awal Islam, ada seorang lelaki dari keluarga ini yang mengalami pasang surut dalam kehidupannya. Al-Hakam bin Abi Al-Ash, seorang bangsawan Quraisy dari Bani Umayyah, memiliki perjalanan yang tidak biasa. Sejak awal, Bani Umayyah adalah salah satu keluarga paling berpengaruh di Mekah. Mereka memiliki kekayaan, kekuatan, dan kedudukan. Namun, ketika Islam datang melalui Nabi Muhammad, sebagian besar anggota keluarga ini menentang dakwah beliau. Mereka melihat Islam sebagai ancaman terhadap kekuasaan dan status sosial mereka. Al-Hakam, yang juga berasal dari garis keturunan Umayyah, termasuk dalam golongan yang menentang Islam. Ia bukan hanya menolak ajaran Nabi, tetapi juga sering mengejek beliau. Karena itu, ia diusir dari Madinah oleh Rasulullah dan hidup dalam pengasingan di Taif selama bertahun-tahun. Suatu hari, ketika Al-Hakam masih dalam pengasingannya, seorang kerabatnya dari Bani Umayyah datang menemuinya. "Wahai Al-Hakam, bagaimana keadaanmu di sini?" tanya kerabatnya. Al-Hakam menghela napas panjang. "Aku merasa seperti orang yang dibuang, padahal aku berasal dari keluarga yang paling berpengaruh di Quraisy." Kerabatnya mengangguk. "Namun, keadaan berubah. Kini Utsman bin Affan, keponakanmu, telah menjadi khalifah. Ia memiliki kuasa untuk membawamu kembali." Mata Al-Hakam berbinar. Jika Utsman memang benar-benar Umayyah sejati, ia tidak akan membiarkan keluarganya hidup dalam pengasingan. Dan benar saja, setelah beberapa waktu, Khalifah Utsman memutuskan untuk mengizinkan Al-Hakam kembali ke Madinah.
Namun, keputusan ini menimbulkan kontroversi di kalangan sahabat Nabi. Banyak yang mengingat alasan mengapa Al-Hakam dulu diusir, tetapi Utsman tetap teguh pada keputusannya. Ketika Al-Hakam kembali, ia menemukan bahwa Bani Umayyah semakin menguat dalam pemerintahan. Banyak pejabat penting berasal dari keluarganya, termasuk putranya sendiri, Marwan bin Al-Hakam, yang kelak akan memainkan peran besar dalam politik Islam. Suatu hari, Al-Hakam duduk bersama Marwan membicarakan masa depan keluarga mereka. "Anakku, Bani Umayyah tidak boleh lemah. Kita telah melewati banyak cobaan, tetapi kita selalu bangkit." Marwan menatap ayahnya dengan penuh keyakinan. "Ayah, aku akan memastikan keluarga kita tetap berkuasa. Aku akan melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Khalifah Utsman." Al-Hakam tersenyum bangga. Ia tahu bahwa meskipun hidupnya penuh lika-liku, garis keturunannya akan terus berkuasa. Dan benar saja, setelah kematian Utsman dan berbagai pergolakan politik, akhirnya Marwan menjadi khalifah, mendirikan dinasti Umayyah yang akan memerintah dunia Islam selama bertahun-tahun. Kini, nama Bani Umayyah bukan lagi sekadar keluarga bangsawan Quraisy. Mereka menjadi dinasti penguasa, meninggalkan jejak yang akan dikenang sepanjang sejarah. Kelima, wafatnya Al-Hakam bin Abi Al-As. Matahari mulai meredup di langit Madinah. Angin sore berembus pelan, membawa hawa sejuk yang menyelimuti kota suci itu. Di dalam sebuah rumah yang megah, seorang lelaki tua terbaring lemah. Al-Hakam bin Abi Al-Ash, bangsawan dari Bani Umayyah yang pernah diasingkan dan kemudian kembali ke Madinah, kini berada di penghujung hidupnya. Di sekelilingnya, beberapa anggota keluarganya berkumpul, termasuk putranya yang paling berpengaruh, Marwan bin Al-Hakam. Wajah Marwan tampak tegang, tetapi ia berusaha tetap tegar di hadapan ayahnya. "Ayah, apakah engkau merasa lebih baik?" tanyanya dengan suara lirih. Al-Hakam membuka matanya perlahan. Tatapannya redup, jauh berbeda dari masa mudanya yang penuh ambisi dan perlawanan. Ia tersenyum lemah. "Tidak, Marwan. Aku tahu waktuku sudah dekat." Marwan menggenggam tangan ayahnya erat-erat. "Engkau adalah seorang pejuang, ayah. Engkau telah melewati banyak hal dalam hidupmu. Engkau diasingkan, tetapi akhirnya kembali. Engkau tidak pernah menyerah." Al-Hakam menghela napas panjang. Matanya menerawang jauh, seakan melihat kembali seluruh perjalanan hidupnya. Ia teringat saat dirinya diusir oleh Rasulullah, saat bertahun-tahun ia hidup dalam pengasingan di Taif. Ia juga mengingat bagaimana akhirnya keponakannya, Utsman bin Affan, membawanya kembali ke Madinah, meskipun keputusannya itu menuai banyak kontroversi. "Dulu aku berpikir bahwa dunia ini adalah tentang kekuasaan, tentang siapa yang lebih kuat," kata Al-Hakam pelan. "Tapi sekarang, di ujung hidupku, aku sadar, semua itu tak berarti. Yang tersisa hanyalah apa yang kita tinggalkan untuk generasi setelah kita." Marwan menundukkan kepalanya, mendengar setiap kata ayahnya dengan penuh hormat. "Marwan," lanjut Al-Hakam dengan suara yang semakin lemah, "aku mungkin tidak akan sempat melihatnya, tetapi aku yakin suatu hari nanti engkau akan membawa nama keluarga kita ke puncak kejayaan. Bani Umayyah akan menjadi penguasa besar." Air mata hampir menetes di mata Marwan, tetapi ia menahannya. Dengan penuh keyakinan, ia berkata, "Aku akan menjaga kehormatan keluarga kita, ayah. Aku berjanji." Al-Hakam tersenyum tipis. Napasnya mulai berat, matanya perlahan-lahan tertutup. Hingga akhirnya, dalam keheningan yang penuh haru, ia menghembuskan napas terakhirnya. Marwan tetap duduk di samping ayahnya, menggenggam tangannya yang kini mulai dingin. Dalam hatinya, ia bersumpah untuk meneruskan warisan ayahnya. Beberapa tahun setelah wafatnya Al-Hakam, sumpah Marwan terbukti.
ia berhasil menjadi khalifah dan mendirikan dinasti Umayyah, mengantarkan keluarganya ke puncak kekuasaan Islam. Sementara itu, nama Al-Hakam bin Abi Al-Ash tetap dikenang dalam sejarah sebagai seorang yang pernah diasingkan, kembali ke Madinah, dan akhirnya meninggalkan jejak dalam perjalanan panjang Bani Umayyah. Madinah diselimuti keheningan saat jenazah Al-Hakam bin Abi Al-Ash dimakamkan. Tak ada kemeriahan, tak ada tangisan histeris. Kematian pria yang pernah diasingkan oleh Rasulullah ini menjadi akhir dari perjalanan panjangnya, tetapi bukan akhir dari kisah keluarganya. Putranya, Marwan bin Al-Hakam, berdiri di dekat makam ayahnya, menatap tanah yang baru saja ditimbun. Ia tidak menangis, tetapi pikirannya dipenuhi dengan berbagai rencana. Ia tahu wafatnya ayahnya bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan baru bagi keluarganya, Bani Umayyah. Di sampingnya, seorang kerabat dari Bani Umayyah berbisik, "Marwan, ayahmu telah tiada. Kini semua tergantung padamu. Apakah engkau akan membiarkan nama keluarga kita tenggelam?" Marwan mengepalkan tangannya. "Tidak, aku akan memastikan Bani Umayyah tidak hanya bertahan, tetapi juga berkuasa. Kita telah cukup lama berada di bawah bayang-bayang orang lain." Beberapa tahun setelah kematian Al-Hakam, politik di Madinah semakin memanas. Khalifah Utsman bin Affan, keponakan Al-Hakam dan pelindung Bani Umayyah, menghadapi gelombang protes dari rakyatnya. Ketidakpuasan meluas karena Utsman dianggap terlalu berpihak kepada keluarganya, termasuk Al-Hakam dan keturunannya. Suatu hari, di dalam istana, Marwan duduk bersama Utsman. Wajah Utsman tampak letih, tetapi tetap berwibawa. "Marwan, aku telah mendengar banyak keluhan tentang pemerintahanku," ujar Utsman perlahan. Marwan menatap pamannya dengan serius. "Mereka hanya iri, wahai Amirul Mukminin. Engkau adalah pemimpin yang sah, tetapi mereka ingin menggulingkanmu. Jangan biarkan kelembutan hatimu menjadi kelemahan." Namun, takdir berkata lain. Tidak lama setelah pertemuan itu, pemberontakan besar pecah. Rumah Utsman dikepung oleh kaum pemberontak, dan tragisnya ia dibunuh saat sedang membaca Al-Quran. Ketika kabar itu sampai ke Marwan, ia mengepalkan tinjunya dengan marah. "Mereka telah membunuh pemimpin kita. Mereka telah mengkhianati darah kita." Dari situlah dendam Bani Umayyah terhadap pihak-pihak yang menggulingkan Utsman mulai tumbuh. Marwan tidak tinggal diam. Ia terus membangun kekuatan, hingga akhirnya setelah bertahun-tahun penuh intrik dan peperangan, ia berhasil menjadi khalifah dan mendirikan dinasti Umayyah, mengubah keluarganya dari sekadar bangsawan Mekah menjadi penguasa dunia Islam. Kini, meskipun Al-Hakam bin Abi Al-Ash telah tiada, namanya tetap hidup dalam sejarah. Ia tidak pernah menjadi pemimpin besar, tetapi keturunannya, terutama Marwan dan anak-anaknya, membawa Bani Umayyah ke puncak kejayaan. Sementara itu, di tempat peristirahatannya yang sunyi, Al-Hakam beristirahat dengan tenang, tak pernah menyaksikan sendiri bagaimana keturunannya akhirnya berkuasa. Namun, satu hal yang pasti, darahnya terus mengalir dalam pemimpin-pemimpin besar dinasti Umayyah yang akan menguasai dunia Islam selama lebih dari 90 tahun. Al-Hakam sendiri tidak memainkan peran besar dalam politik Islam, tetapi keturunannya, terutama Marwan bin Al-Hakam dan dinasti Umayyah, memiliki pengaruh besar dalam sejarah Islam. Sejarah bukan sekadar kisah masa lalu yang tertulis di lembaran kertas, tetapi juga cermin bagi masa kini dan masa depan. Salah satu tokoh yang kisah hidupnya menyimpan banyak pelajaran bagi kaum muslim adalah Al-Hakam bin Abi Al-Ash. Ia bukan sahabat Rasulullah, juga bukan pemimpin besar dalam sejarah Islam. Namun, perjalanan hidupnya mengajarkan kita tentang akibat dari kesombongan, pentingnya kebijaksanaan dalam berkuasa,
dan bagaimana sejarah mencatat segala tindakan kita, baik atau buruk. 1. Kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran. Al-Hakam adalah salah satu tokoh Quraisy yang menentang dakwah Nabi Muhammad. Ia bukan sekadar menolak Islam, tetapi juga mengejek dan mengganggu Rasulullah dengan cara yang tidak hormat. Akibat perbuatannya, ia diusir dari Madinah dan menjalani hidup dalam pengasingan. Dari sini, kaum muslim dapat belajar bahwa kesombongan dalam menolak kebenaran hanya akan membawa kerugian di dunia dan akhirat. Betapa banyak orang yang memiliki kedudukan tinggi, tetapi akhirnya jatuh karena menolak petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah adalah anugerah, dan mereka yang mengolok-olok kebenaran akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkannya. 2. Politik dan keluarga, antara amanah dan nepotisme. Ketika keponakannya, Utsman bin Affan, menjadi khalifah, Al-Hakam diizinkan kembali ke Madinah setelah bertahun-tahun diasingkan. Namun, keputusan ini menimbulkan kontroversi karena dianggap sebagai bentuk nepotisme, mengutamakan keluarga dalam pemerintahan. Dari sini, kaum muslim bisa belajar bahwa dalam kepemimpinan, keadilan harus diutamakan di atas hubungan keluarga atau kepentingan pribadi. Seorang pemimpin tidak boleh lebih mementingkan keluarganya dibandingkan kesejahteraan rakyat. Keputusan yang didasarkan pada hubungan darah tanpa mempertimbangkan maslahat umat dapat menimbulkan ketidakpuasan dan bahkan pemberontakan. 3. Pengaruh keturunan, warisan kebaikan atau keburukan. Meskipun Al-Hakam tidak memainkan peran besar dalam pemerintahan Islam, putranya, Marwan bin Al-Hakam, menjadi tokoh penting yang mendirikan dinasti Umayyah. Dinasti ini bertahan selama lebih dari 90 tahun dan menguasai wilayah Islam yang sangat luas. Dari sini, kita belajar bahwa apa yang kita tanam dalam kehidupan ini akan berbuah di masa depan, baik dalam bentuk keturunan maupun warisan perbuatan. Seorang muslim harus berpikir jauh ke depan. Apakah kita akan meninggalkan warisan kebaikan yang bermanfaat bagi umat, ataukah kita akan dikenang sebagai seseorang yang membawa dampak buruk bagi generasi setelah kita? Keempat, sejarah. Tidak pernah lupa, Al-Hakam bin Abi Al-Ash telah lama wafat, tetapi namanya tetap dikenang dalam sejarah. Ia dikenang bukan karena keagungan, tetapi karena perbuatannya terhadap Nabi dan pengaruh keluarganya dalam politik Islam. Dari sini, kaum muslim dapat mengambil pelajaran bahwa setiap perbuatan kita akan dicatat dan dikenang, baik oleh manusia maupun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi bagian dari sejarah kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam bertindak dan selalu berusaha meninggalkan jejak kebaikan di dunia ini. Kisah Al-Hakam bin Abi Al-Ash memberikan banyak pelajaran bagi kaum muslim. Ia mengingatkan kita untuk tidak meremehkan kebenaran, tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan keluarga semata, dan memahami bahwa sejarah akan selalu mencatat perbuatan kita. Hidup ini bukan hanya tentang meraih kedudukan atau kekuasaan, tetapi juga tentang meninggalkan warisan yang baik bagi generasi mendatang. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadits riwayat Ahmad. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan.